Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat fajr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah kali ini Allah hadirkan kita semua untuk sama-sama menjemput keberkahan pagi, keberkahan sholat berjamaah, keberkahan majelis ilmu, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di saat Allah menaburkan keberkahannya, karena Rasulullah SAW pernah memanjatkan doa secara khusus untuk umatnya dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi objek dari doa-doa Rasulullah SAW ini. Amin ya Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpah curahkan rahmatnya, salawat dan salamnya kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan turun-temurun sampai kepada kita semua yang senantiasa berikhtiar, berusaha untuk memantaskan diri menjadi umatnya yang setia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian Sirah An-Nabawi, mengenal lebih dekat sosok manusia termulia Rasulullah SAW, yang tentunya lagi-lagi dalam setiap episode Rasulullah SAW, terlebih lagi sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, sebelum Allah angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, Allah persiapkan beliau segalanya, bahkan dari beliau sebelum lahir, dengan kondisi keadaan yang jahiliyah, kemudian lahir di tahun gajah, lahir dalam keadaan yatim, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, ikut berdagang ke Syam, dan episode-episode selanjutnya sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau dalam keadaan benar-benar siap untuk menjadi Nabi dan Rasul, dan tentunya yang mempersiapkannya itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lagi-lagi Allah sampai libatkan seluruhnya. Allah sampai libatkan seluruhnya. Bukan hanya sekedar keluarga, tapi Allah libatkan orang-orang sekitarnya untuk mengantarkan kerasulan Rasulullah SAW. Nah, maka hikmah besarnya, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah pun
akan melibatkan apapun, akan melibatkan siapapun untuk mengantarkan takdir dewasa kita semua. Allah akan melibatkan apapun dan siapapun untuk mengantarkan takdir dewasa kita. Dari mulai kita lahir, dari masa kecil kita, dari masa remaja kita, sampai pada akhirnya ketika kita berada di usia matang, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Oh, ini ternyata. Sehingga apa? Sehingga kita akan temukan satu fenomena di keluarga saja. Ya, di keluarga saja itu kadang-kadang sikap orang tua dalam mengasihi, menyayangi, mendidik anaknya antara anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu pasti beda. Walaupun Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadisnya, ittaqullaha baina auladikum, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyayangi anak-anak kalian supaya adil, supaya tidak pilih kasih, tapi tidak tetap pada kenyataannya mah. Betul tidak? Ternyata di balik hal ini ada skenario Allah Subhanahu wa taala sampai Allah libatkan orang tua yang cara menyayanginya berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, karena memang takdir dewasanya akan berbeda. Begitu. Sehingga kadang-kadang ke anak pertama mah pola mendidiknya, menyayanginya seperti ini. Giliran ke anak yang kedua begini. Giliran ke anak yang ketiga begini. Dan kadang-kadang mohon maaf, itu tanpa disadari. Betul nggak ibu-ibu? Perasaan mah sudah berbuat adil, perasaan mah sudah memberikan kasih sayang yang sama. Itu. Dan tentunya bukan hal yang negatif. Karena bagaimanapun juga lagi-lagi tadi ada skenario Allah untuk mengantarkan dewasa anak tersebut. Bahkan bukan hanya sekedar orang tua, sampai Allah libatkan lingkungan, Allah libatkan sekolah, gitu, untuk mengantarkan takdir dewasa seseorang tuh. Seperti halnya Rasulullah SAW, Allah antarkan persiapan beliau menjadi nabi dan rasul dengan berbagai macam skenario. Karena apa? Kenabian kerasulan Rasulullah SAW ini amat sangat berat perjuangannya. Sampai di usia 15 tahun Rasulullah SAW sampai usia 20 tahun ada satu peristiwa yang disebut dengan perang Fijar atau perang Fujar atau perang Fujur. Kenapa disebut dengan perang Fijar atau Fujar? Karena perang tersebut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan dosa. Dosa itu sendiri disebut dengan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu sehingga
ada yang condongnya berbuat fujur, berbuat nyeleweng gitu loh. Berbuat menyimpang, ada yang bertakwa, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, ada penyelewengan apa di sini? Ada pelanggaran apa di sini? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu walaupun mereka orang-orang jahiliyah, penduduk Makkah itu orang-orang musyrik, orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah, tapi mereka sangat menghormati haram. Baik itu tanah haram ataupun bulan haram. Ya, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat menghormati. Bahkan ketika masuk bulan-bulan haram, nah, bulan-bulan haram itu bulan apa saja, Bu, Pak? Salasun mutawaliyat, kata Rasulullah, 3 bulan berturut-turut, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi, wa Rajabu Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajabnya Bani Mudhar yang terletak antara Jumadi Tsani dan bulan Sya'ban. Ya, itu bulan haram. Orang-orang jahiliyah saja, di tengah-tengah kejahiliyahan mereka, mereka masih menghormati bulan haram. Begitu. Kemudian mereka sangat menghormati wilayah tanah haram. Mereka sangat tahu batasan tanah haram itu karena turun temurun apa namanya istilahnya? Diberitahunya itu turun temurun dan ada perbatasannya yang memang ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam atas petunjuk dari malaikat Jibril. Sehingga batas tanah haram Makkah itu yang memberikan perbatasannya itu adalah Nabi Ibrahim, dan batas tanah haram Madinah yang memberikan batasan-batasannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pelanggaran ini dimulai dari kebiasaan atau ada salah satu kabilah di Mekah yang mata pencahariannya perang. Kok jadi mata pencahariannya? Kenapa dari mata pencaharian? Sebetulnya mungkin bukan mata pencaharian, tapi mungkin istilahnya APBN-nya lah, anggaran pembelanjaan negaranya itu dari perang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya itu dari perang. Kenapa dari perang? Karena zaman dulu ketika perang itu selain pamer kekuatan, pamer harta. Itu budaya perang zaman dulu. Kalau zaman sekarang perang itu justru nyari harta. Makanya kan suatu negara menyerang negara lain itu karena ada potensi kekayaan. Belanda nyerang Indonesia, memerangi Indonesia karena ada potensi alam yang bisa dikeruk. Lah emang sekarang? Ya kan? Sok sekarang juga. Cuman pada nggak sadar, nggak ngerasa kalau negeri kita nggak lagi dijajah gitu aja. Ya kan? Karena ada potensi alam yang sangat luar biasa di sini. Dulu zaman jahiliyah itu tidak seperti itu. Perang itu pamer harta, pamer kekuatan. Nah, efeknya
Kalau ternyata tidak punya kekuatan dalam arti kalah perang, maka efeknya adalah harta yang dipamerkan itu akan menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Nah itu kenapa disebut mata pencaharian mereka perang, karena targetnya adalah ghanimah. Jadi kerjaan mereka itu perang, udah perang menang dapat ghanimah. Ghanimah itulah yang dipakai bekal hidup. Ya. Nah, kemudian ketika mereka tidak perang, mereka terus setiap hari itu latihan perang. Ya, latihan perang. Nah, ketika kebutuhan pokok mereka sudah menipis, nah, mereka langsung merencanakan lagi, nih nyerang mana nih, gitu loh. Serang lagi, gitu kan, perang lagi, dapat lagi ghanimah. Begitu aja aktivitasnya begitu. Nah, ada satu masa Qabilah ini harus perang karena harta mereka sudah menipis, harus perang di bulan itu, tapi masuk bulan haram yang dilarang untuk perang. Di sisi lain harus perang kebutuhan ghanimah. Di sisi lain masuk bulan haram. Maka akhirnya mereka datang ke penasehat negara. Istilahnya penasehat negara, padahal ini dukun-dukun yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan istilah ahlun nasi'ah. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya nasi'ah itu hanya menambah-nambah kekufuran. Karena apa? Karena ketika Qabilah ini minta ke ahlun nasi'ah agar diberikan kebijakan untuk boleh perang, maka yudillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Akhirnya ahlun nasi'ah ini ngarang-ngarang, udah gak apa-apa. Untuk kalian tahun ini semuanya bulan halal untuk kalian perang. Tapi tahun depan mah 1 tahun untuk kalian bulannya bulan haram ya, gitu. Jadi ada istilahnya tawar menawar, deal-dealan gitu. Ya. Karena apa? Karena ada pemasukan juga untuk ahlun nasi'ahnya sekian persen. Persis di negara mana gitu loh. Ya kan? Persis di negara mana fatwa itu bisa dibeli. Ya kan? Yang udah jelas-jelas haram jadi halal gitu loh. Nggak tahu tuh negara mana lah yang kayak begitu teh. Karena apa? Pemasukannya lumayan. Nah, kan gitu. Itu tuh bukan hal yang baru, sejarah sedang mengulang dirinya sendiri gitu. Itu tuh sudah ada dari ahlun nasi'ahnya, udah ada dari zaman jahiliyahnya. Model-model fatwa yang dijual belikan tuh ada. Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang akhirnya ketika akan masuk bulan haram, akhirnya mereka perang, tidak ada fatwa bolehnya perang, gitu loh. Padahal ini pelanggaran terhadap bulan haram, maka perang ini disebut dengan perang fujar atau perang fijar. Nah, kemudian karena melanggar bulan haram, akhirnya tekagok kalau bahasa Jepang nama. Akhirnya mereka pun melanggar batasan tanah haram. Karena dulu tuh orang Mekah ya. Mekah itu kan lumayan luas. Ya, dulu orang Mekah itu
saking mereka menghormati tanah haram, kalau mereka mau perang antar kabilah, kalau sekarang tawuran antar kampung gitu loh. Ya, kalau mereka mau perang antar kabilah, mereka akan sepakati waktunya, mereka akan sepakati tempatnya, mereka akan keluar dari tanah haram. Ya, mereka keluar dulu dari tanah haram. Ya, keluar tanah haram, kemudian perang. Nah, kalau salah satu dari kelompok atau kabilah ini terdesak, ya, salah satu tanda mengacungkan bendera putih alias mengalahnya, mereka akan masuk tanah haram. Ketika terdesak itu masuk tanah haram. Ketika sudah masuk tanah haram, maka musuhnya ini tidak bisa lagi mengejar. Gitu. Udah nggak bisa lagi, berarti ini kalah nih. Dan kalau udah masuk tanah haram, udah mereka dua-duanya pun damai dan balik bareng. Gitu. Jadi Masya Allah sebetulnya ya, di balik kejahiliahan mereka, tapi mereka perang aja mereka pakai aturan gitu loh. Mereka pakai aturan, nggak membabi buta begitu aja. Jadi keluar tanah haram, buk-buk, sup yang satunya masuk ke tanah haram, nggak dikejar. Dibiarin, dia pun masuk tanah haram, pulang bareng. Gitu, pulang ke rumah bareng. Ya kan? Antik kan? Nah, pada saat itu karena tadi sudah melanggar bulan-bulan haram, mereka merasa sekalian we. Gitu loh. Sehingga apa? Ketika perangnya ini satu pasukannya mengalah dengan masuk ke wilayah tanah haram, itu malah terus dikejar dan perang di tanah haram. Gitu loh, dilanjutin di tanah haram sampai pada akhirnya mereka tidak merasa bersalah untuk melakukan perang di tanah haram. Gitu loh. Nah, maka hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, karena ini pun melibatkan kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun hadir di sana, ya, hadir di sana terlibat dalam peperangan ini, yang pada awalnya Rasulullah SAW hanya memungut panah-panah yang terlempar dari musuh, kemudian diberikan ke paman-pamannya untuk dilemparkan lagi ke musuh. Karena perang ini berlangsung lama, ya, walaupun tidak terus-menerus tiap hari, ya, karena memang seperti tadi perang itu mereka perang sudah merasa cukup perangnya karena mereka ternyata merasa bangkrut gitu ya, mereka berhenti dulu, mereka siap-siap dulu gitu ya. Nah, waktu yang disepakati perang lagi, begitu terus. Sampai berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW pun yang awalnya hanya memungut anak panah yang dilempar dari musuh, beliau pun ikut melempar anak panah itu. Nah, lama-kelamaan 5 tahun loh perang. Mereka pun pada akhirnya jenuh dengan berbagai macam kezoliman. Karena dulu kalau perang itu masuk tanah haram udah selesai. Nah, kemudian lama-kelamaan baru aman kalau berlindung di bawah Ka'bah. Nah, pada akhirnya orang yang berlindung di bawah Ka'bah masih keneh digusur gitu loh. Lama-kelamaan orang-orang jenuh dengan peperangan itu yang terus-menerus,
mengalami kerugian. Maka pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat satu perjanjian perdamaian. Kalau bahasa keren sekarang mah mungkin gencatan senjata, ya kan gitu loh. Perjanjian perdamaian yang dikenal dengan Hilful Fudul, perjanjian perdamaian untuk melindungi siapapun yang terzolimi. Lagi-lagi di sini ada rahasia besar. Sampai Allah libatkan masyarakat Mekah peperangan selama 5 tahun loh. Ternyata apa di sini rahasianya? Ada apa di sini rahasianya? Halo? Mentang-mentang rahasia jadi gak mau nyampein ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Perjuangan dakwah Rasulullah SAW ini, terutama di periode Madinah, ada episode-episode peperangan. Seperti yang kita kenal, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Khaybar. Ini perang-perang besar. Perang Tabuk yang melibatkan 30.000 pasukan. Ini perang besar. Dan dari perang yang kecil sampai perang yang besar, Rasulullah SAW panglima perangnya. Yang turun langsung ke medan perang, bukan hanya sekedar diem di belakang ngatur strategi. Ya kan? Tapi Rasulullah hadir sebagai panglima perang yang terdepan sambil beliau mengatur berbagai macam strategi peperangan yang sangat luar biasa. Maka dari inilah Allah skenariokan bagian episode kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau remaja usia 15 sampai 20 tahun, ada perang Fijar tadi atau perang Fujar ini. Supaya apa? Allah ingin Rasulullah tuh belajar dari situ. Gitu loh. Sampai lagi-lagi Allah buat Mekah ini perang lama 5 tahun gitu. Supaya apa? Tadi Rasulullah itu selain terlibat dalam peperangan, Rasulullah belajar bagaimana ngatur pasukan, bagaimana ngatur strategi, bagaimana ngatur benteng pertahanan, kan gitu loh. Bagaimana cara bagi pasukan gitu. Sehingga dalam perang Badar itu kan Masya Allah 300 lawan 1000. Secara jumlah sangat jauh, tapi mendapatkan kemenangan. Walaupun sejatinya ya murni pertolongan Allah, tapi di balik pertolongan Allah itu sendiri ada tawakal. Yang tentunya tawakal yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini dengan apa? Dengan memaksimalkan ikhtiar kan begitu. Ikhtiar peperangan itu dilakukan. Rasulullah membagi 3 pasukan. Ada pasukan depan, pasukan tengah, pasukan belakang. Kemudian untuk mengelabui musuh itu diatur kapan harus maju, kapan harus mundur. Ini 3 pasukan. Ini diatur dengan sedemikian cerdasnya gitu. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, Rasulullah SAW diberikan kesempatan belajar ketika remaja melalui perang Fujar ini, gitu. Ya, sampai ada skenario itunya, gitu loh. Sehingga apa? Di sini nih. Walaupun lagi-lagi Allah sangat maha kuasa
mengantarkan Rasulullah SAW langsung menjadi nabi dan rasul tanpa ada persiapan apapun. Allah Maha Kuasa. Tapi tentunya Allah mengajarkan proses kepada kita semua karena kita tuh wa kanal insanu ajula. Manusia teh suka pengen tergesa-gesa, segala pengen instan. Padahal mie instan aja untuk bisa dimakan teh pakai proses. Ya kan? Mie instan aja gak instan itu teh. Pakai proses. Nah, sementara kan Masya Allah, sok, bagaimanapun juga kita teh pengennya mah sukses tanpa ada usaha. Itu aduh, ini keinginan semua orang tuh. Pengangguran sukses, pengennya mah rebahan tapi duit banyak, kan begitu. Cita-cita masuk surga, ibadah males. Nah itu tuh pengen instan itu teh. Gitu. Makanya Allah ajarkan segala sesuatunya melalui proses bahkan penciptaan alam semesta ini pun yang padahal Allah sangat maha kuasa, tinggal kun fayakun. Tapi Allah tunjukkan bagaimana prosesnya. Sampaikan ilmu pengetahuan itu mengajarkan kepada kita semua, ada yang disebut dengan hasil penelitian itu kan, ada yang disebut dengan istilah teori Big Bang. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi bukan baru teori Big Bang itu. Sudah 1400 tahun lebih yang lalu Allah telah mengabarkannya. Kemudian katanya kan ini bumi itu diliputi es sekian juta tahun yang lalu, sekian juta tahun gitu kan. Karena apa? Karena matahari, bumi, bulan, dan planet-planet yang lainnya, bintang-bintang yang lainnya sama-sama percikan dari pecahan Big Bang ini gitu. Karena berarti kan bumi dengan matahari itu awalnya mah sama. Allah kasih proses sampai dengan fisit tati ayam 6 masa begitu loh. Untuk apa? Agar kita belajar proses. Segala sesuatu berproses. Segala sesuatu ini berproses. Tapi hasil hak prerogatif Allah. Tugas kita memaksimalkan ikhtiar. Nah ini nih. Sampai ada episode 5 tahun Rasulullah SAW belajar perang. Agar beliau bisa belajar dan bisa mengatur strategi perang. Karena episode Madinah dari mulai tahun kedua nyaris setiap tahun itu terus melaksanakan peperangan. Sehingga secara lahiriah tentunya Rasulullah tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang komandan, mengatur strategi peperangan, memanage pasukan. Bukan perkara mudah atau ngatur manusia teh. Saya aja tiap bulan bawa umroh jamaah 30-40 orang jamaah. Aduh ribeuhnya luar biasa. Nu ieu hayang balanya, nu ieu hayang ieu, nu ieu hayang ieu. Aduh riweuh. Kadang-kadang dipikir-pikir mah mendingan ngangon meri. Lebih gampang ngangon meri kan gitu loh. Ya kan meri mah kan gitu. Ambil aja jantannya. Udah. Mau berapa ratus pun dia ngikut. Kan beda
bisa dengan memanage manusia. Mana makanya di sini Allah skenariokan mengembala kambing dulu kan begitu loh. Untuk supaya beliau bisa memimpin dengan benar, dengan baik, dengan luar biasa. Dan kita belajar dari beliau. Belajar untuk proses episode-episode kehidupan. Sehingga apa? Dengan kita memahami konsep ini, maka tidak akan ada suudzon. Tidak akan ada berburuk sangka kepada Allah walaupun kita sedang menjalani episode kehidupan yang pahit menurut kita. Ya, karena apa? Allah nggak pernah zalim. Boleh jadi episode kehidupan hari ini Allah kasih pahit, itu supaya apa? Supaya kita bisa menikmati episode berikutnya yang manis. Karena kita bisa merasakan istimewanya yang manis itu karena kita tahu yang pahit. Gitu. Rapi Allah ngurus ini tuh. Jadi gak ada alasan lagi untuk suudzon kepada Allah. Gak ada alasan lagi untuk berburuk sangka kepada Allah. Karena apa? Jangankan ngurus kita gitu loh. Ngurus alam semesta segini besarnya aja Allah rapi banget. Ya kan? Rapi sekali gitu loh. Masya Allah. Dan yang Allah urus ini Masya Allah. Manusia aja sekarang berapa orang? Belum lagi hewan-hewan, belum lagi ikan-ikan yang di lautan. Sampai Nabi Sulaiman alaihi salam ketika minta kepada Allah kan, Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah untuk hari ini saya yang akan ngasih rizki hewan-hewan. Kata Allah, ente itu gak akan bisa walaupun hanya sekedar ngatur, bukan ngasih, ngatur gitu loh. Akhirnya apa? Kata Nabi Sulaiman, coba aja dulu gitu kan. Karena apa? Merasa beliau orang cerdas, orang kaya gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sok aja cobain kasih itu makan yang di lautan. Nabi Sulaiman mulai mengumpulkan ikan-ikan kecil ya untuk diberikan ke ikan-ikan yang besar. Tiba-tiba datang ikan besar satu. Kemudian ikan yang sudah dikumpulkan, kan sebetulnya bukan ngasih, itu cuma ngatur doang. Dan tetap ciptaan Allah dari Allah juga yang dikumpulin sama Nabi Sulaiman itu bukan ciptaan Nabi Sulaiman kan gitu loh. Akhirnya ikan yang sudah dikumpulkan itu dilemparkan ke mulut ikan yang besar ini. Habis, tapi ikan yang besar ini masih nganga, masih calangap, lapar kene. Baru Nabi Nabi Sulaiman alaihi salam tersadar ternyata nggak bisa. Tapi Allah betapa sempurnanya loh ngatur alam semesta, apalagi cuman ngatur kita. Gitu loh. Nah, makanya di sini lagi-lagi al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan memahami hal ini tidak ada lagi kita berburuk sangka kepada Allah. Karena takdir itu sendiri hakikatnya semuanya baik. Lalu mengapa Rasulullah SAW membedakan, memilah ada yang disebut dengan takdir baik dan takdir buruk? Karena memang penyikapan dari manusianya itu sendiri seolah-olah ketika menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu, seolah-olah itu adalah hal yang buruk. Begitu. Padahal nggak ada yang buruk. Allah mah gak zalim. Gitu. Sok, begini saja. Lihat bagaimana episode kehidupan Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim.
Kemudian harus terasing ke Bani Sa'ad. Kemudian setelah itu ibundanya meninggal dunia, diasuh oleh kakeknya, gak lama dengan kakeknya diasuh oleh pamannya. So, kurang gimana pahitnya tuh. Kurang gimana pahitnya. Yang seolah-olah masa sih ini calon nabi sampai digitu-gitu sama Allah. Dibikin hidupnya pahit. Ya kan? Tapi ternyata justru di balik itu ada hikmah yang besar. Karena seorang nabi, seorang rasul memiliki satu sifat yang sangat luar biasa. Yang itulah yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memimpin, baik ruang lingkup pemimpin keluarga ataupun pemimpin yang lebih luas lagi. Yakni apa? Kelembutan. Ini nih. Karena makhluk yang dihadapi oleh laki-laki ini makhluk unik. Iya, makhluk unik. Makanya hanya bisa dihadapi dengan kelembutan, Pak. Gak bisa dengan kekerasan. Gak bisa dengan ngajago mentang-mentang laki-laki pemimpin. Justru sifat pemimpin laki-laki yang dituntun oleh Al-Quran itu adalah sifat lembut. Karena apa? Yang dihadapi makhluk bengkok. Ya kan? Ini mohon maaf Bu, kata Rasulullah bukan kata saya. Ya nggak usah baper ya. Ini kata Rasulullah. Wanita ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dipaksa diluruskan bisa patah. Maka nikmati dalam kebengkokan. Makanya sok mohon maaf, ditanya mau makan apa, terserah. Pas disebut jenis makanannya gak mau, ongkot terserah. Begitu kan Bu? Oh, kan? Ini sok. Kalau laki-laki seorang pemimpin tidak punya kelembutan, dah kesel tuh. Ya, sok makanya. Ya nikmati aja, dan memang begitu. Karena memang Allah berikan keistimewaan untuk kaum wanita yang harus diperlakukan dengan kelembutan. Karena apa? Wanita Allah berikan perasaan lebih daripada akal. Daripada akalnya. Perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Gitu loh. Kerma akal nasa etik tara dipake deh. Gitu. Memang begitu. Ya. Maka dari itulah kenapa kaum wanita bisa mengambil peran lebih daripada laki-laki. Sehingga kaum wanita sanggup hamil 9 bulan dibawa kemana-mana dituna. Sok bapak-bapak pasang naon we lah dina perutna gitu kan. Dilakban sugan, sok tahan berapa menit tah. Ibu-ibu mah tahan kemana-mana dibawa. Bari nyapu, bari ngepel, bari masak, bari sare. Bisa tuh. Makanya tempat bayi itu disebut dengan rahim. Karena apa? Ada kasih sayang. Karena bisa bertahan hidupnya bayi di dalam perut itu karena ada kasih. Yang itu teh hanya bisa dilakukan oleh kaum wanita. Sok melahirkan, datang boro-boro melahirkan atau laki-laki mah. Kecepet seleting geripuh. Sok Masya Allah nyusui, menyayangi, tengah malam bangun, pengen diganti popok, pengen nyusu, sok serahin ke bapak-bapak. Gak akan sanggup Pak. Sok bapak-bapak mah dititipin anak juga kan disuruh ngasuh, sok tahan berapa menit. Ini. Sehingga ini kepemimpinan laki-laki itu cik atuh. Jangan petantang petenteng di hadapan istri itu.
Gitu kan? Harus dengan lembut. Karena sifat utama para nabi dan rasul itu adalah kelembutan. Itu sifat utama pemimpin tuh. Ya, sampai di situ Rasulullah diajarkan untuk lembut dengan ngembala kambing. Sampai supaya punya kepekaan tinggi terhadap anak yatim, terhadap orang miskin, sampai Allah skenariokan lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan miskin. Cuma apakah kita harus dibanting dulu biar peka? Kan tidak gitu loh. Nah ini nih pelajaran intinya, pentingnya itu tuh. Kita itu tidak harus dijatuhkan untuk peka. Cukup kita belajar dari Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan teladan dari Rasulullah SAW. Sehingga lagi-lagi Allah skenariokan Rasulullah menghadapi episode kehidupan yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW karena dari usia 12 tahun ini tidak berani untuk keluar dari Mekah, ya, paling jauh beliau ke Ukaz, perbatasan Mekah Taif. Paling jauh dagang di sana Rasulullah SAW tuh. Ya, nah beranjak dewasa Rasulullah SAW pun sudah cerdas dalam mengelola perdagangan. Maka Khadijah saat itu nyari orang suruhan untuk bawa harta dagangannya. Ya, karena orang lamanya nggak bisa. Khadijah itu punya harta banyak, tapi tentunya karena wanita punya keterbatasan ruang lingkup gerak, maka akhirnya harta dagangannya itu suka dititipkan ke orang lain untuk dibawa ke Syam, diputer di sana, kemudian ngupah. Gitu. Jadi karyawan. Nah, kemudian pada saat itu yang biasa Khadijah pakai orangnya nggak bisa, maka Khadijah pun mencari lagi orang yang sanggup membawa barang dagangannya. Abu Thalib hadir di sini, datang kepada Khadijah menawarkan Rasulullah, bukan menawarkan dirinya yang bawa, tapi menawarkan Rasulullah untuk bawa barang dagangan Khadijah bintu Khuwailid yang saat itu Rasulullah usianya 25 tahun. Berarti kan sudah dewasa ini mah. Ya, sudah dewasa. Nah, kemudian ketika Abu Thalib menawarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengajukan satu syarat kepada Khadijah. Agar yang biasanya hanya dapat upah, Rasulullah meminta untuk saat itu sistemnya bagi hasil. Atau yang dikenal dengan istilah, apa namanya? Mudorobah. Nah, Rasulullah lah yang memulai konsep mudorobah ini. Bagi hasil. Pemodalnya Khadijah, pengelolanya Rasulullah. Kan beda kalau diupah mah. Orang kalau diupah kadang-kadang sok. Beda kan kerja harian dengan borongan tukang bangunan ge. Kadang-kadang harian mah ya kan? Aduk oke, sasenok 2 senok udud heula kan gitu. Sasenok 2 senok bala-bala heula kan gitu. Beda jeung borongan. Ya kan? Nah itu. Borongan mah kan ngejar waktu kan gitu loh.
Nah ini pun sama. Kalau yang diupah namanya juga mau untung mau enggak, kan tetap aja upahnya segitu. Beda dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil, kalau hasil pengen banyak berarti kan harus kayak tukang borongan gitu. Maka akhirnya disepakatilah dengan Khadijah bahwa sistem yang dilaksanakannya adalah mudorobah, bagi hasil. Deal. Dibawalah harta Khadijah dari Mekah nih. Cerdasnya Rasulullah, di setiap tempat transit, barang dagangan yang dibawa dari Mekah ini beliau jual. Beliau jual di tempat transit itu, uangnya dibelanjakan di tempat transit untuk dijual di tempat berikutnya. Sehingga apa? Sampai ke Syam beliau bawa barang. Di Syam, ya, di Syam beliau jual habis barang-barang yang dibawa dari Mekah dan dari tempat transit itu, uangnya beliau belanjakan habis. Gitu. Kemudian apa? Pulang dari Syam, di tempat transit ini Rasulullah jualan lagi. Gitu loh. Jualan lagi, uang hasil jualannya dibelanjakan lagi produk setempat untuk dibawa kemana? Ke tempat berikutnya sampai dibawa ke Mekah. Sehingga apa? Dari Mekah bawa barang, dari Syam pun bawa barang banyak. Dijual di Mekah, habis baru diberikan kepada Khadijah. Sehingga disebutkan di dalam Sirah An-Nabawi Imam Ibnu Katsir, ya, disebutkan Rasulullah SAW itu membawa keuntungan ribah, keuntungan yang sangat banyak. Keuntungan yang sangat banyak. Nah, Khadijah hanya menyertakan satu auditor yang menemani perjalanannya, yakni yang bernama siapa? Maisaroh. Ya, mohon maaf, Maisaroh ini laki-laki ya, bukan perempuan. Ya, laki-laki. Ya, Maisaroh, laki-laki ini. Ya, nah, biasanya Maisaroh itu kalau pulang dan menghadap Khadijah langsung laporan dagangnya, ya, laporan keuntungan. Tapi Maisaroh ketika pulang laporannya bukan dagangnya, tapi laporannya tentang bagaimana kepribadian Rasulullah selama safar, selama perjalanan itu. Sehingga apa? Khadijah pun semakin tertarik kepada Rasulullah SAW. Tapi yang namanya perempuan, ya kan? Walaupun suka, dia itu tidak bisa menampakkan kesukaannya. Cuma bisa dilihat dari apanya, Bu, biasanya? Kalau lagi suka sama seseorang gitu. Ah, ibu-ibu mah gak pengalaman atau apa ini teh? Hah? Kan dari gelagatnya lah kan gitu. Makanya pada akhirnya Khadijah pun tidak bisa menahan diri menyampaikan keinginannya kepada Nafisah binti Muniyah. Nafisah binti Muniyah ini saudaranya Khadijah dan punya hubungan kerabat juga dengan Rasulullah. Nah, Nafisah binti Muniyah ini orang cerdas. Ketika datang ke Rasulullah nggak bikin malu Khadijah, nggak gini. Tuh Muhammad, Khadijah pengen kayaknya mau sama kamu deh. Nggak begitu. Tapi apa? Nafisah binti Muniyah ini Masya Allah dengan cerdasnya justru bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Muhammad, usiamu sudah 25 tahun. Kenapa engkau belum menikah saja? Nih, ini yang harus jadi catatan ya Bapak Ibu.
Usia 25 tahun bukan usia ideal untuk nikah. Kadang-kadang kita suka menyebutkan Rasulullah ke usia 25 tahun nikah teh, berarti itu usia ideal. Kan suka banyak yang begitu kan? Betul nggak? Bukan, Rasulullah teh nikah 25 teh telat. Telat. Saya aja nikah 25 tahun nyesel. Nyesel nggak dari sebelumnya. Ya kan? Gitu loh, telat Rasulullah itu. Karena apa? Keumuman orang-orang Arab, laki-laki itu 20 tahun. 20 tahun, jadi 25 tahun itu bukan ideal, tapi telat. Sehingga apa? Rasulullah itu saat itu udah telat. Ditanya oleh Nafisa, kenapa engkau belum menikah? Kata Rasulullah, kan nikah teh perlu modal. Harus pakai modal. Lah kemarin kan dagang. Sudah habis diberikan ke paman saya Abu Thalib. Nah, baru di situ tuh masuk tuh. Nah, mau enggak kamu menikah kalau ada perempuan yang tanpa memandang mahar? Kalaupun maharnya seadanya. Nah, baru Rasulullah nanya, kan emang ada. Ada tuh Khadijah. Nah gitu. Padahal sebetulnya memang siapa yang duluan pengen? Khadijah sebetulnya yang ingin duluan tuh, tapi elegan. Ya kan? Elegan jadi mak comblang tuh gitu. Enggak selonong boy gitu loh ya, elegan. Ada tuh Khadijah. Sepertinya kalau engkau lamar Khadijah, Khadijah itu tidak akan minta apa-apa. Sok coba lamar, itu. Akhirnya apa? Rasulullah SAW dengan paman-pamannya melamar Khadijah bintu Khuwailid, disepakatilah pernikahan tanpa harus mahar yang mahal. Gitu loh. Lalu bagaimana pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah yang disebut dengan pernikahan yang suci ini? Insya Allah kita akan sama-sama bahas di pertemuan mendatang di acara dan gelombang yang sama. Ya. Karena sudah jam 6 lebih nih ya, matahari ini juga sudah muncul. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap episode kehidupan Rasulullah SAW untuk kita bawa ke dalam setiap episode kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.